Oke teman-teman, balik lagi bersama kita di Tipsen Tipsen TV. TV. Oke, kita akan melanjutkan untuk bahas preview Premier League di putaran ke-9. Silakan Anggiat untuk di share screen. Oke teman-teman, seperti yang kita bisa lihat di layar sudah muncul untuk fixture untuk tanggal 23 Oktober putaran ke-9. Silakan mungkin dari pertama Arsenal Aston Villa. Aston Villa ya. Ya, gimana nih Hmm, prospeknya Arsenal Aston Villa? prospeknya sih sebenarnya si Arteta udah mulai ke jalur yang benar ya. Hmm. Setelah kemarin Jadi seri ya. jadi kalau kita lihat Arsenal nggak separah kayak 5 game week pertama kan atau 4 ya yang golnya masih nol gitu. Jadi ini udah mulai ada peningkatan ya. Kalau secara aset ya ini agak tricky ya karena seperti yang kita tahu Saka kan sebenarnya prospek tapi Hmm. karena dia saking prospeknya jadi flop gitu. Di vlog. Jadi kayak Saking up. iya jadi kayak jebakan gitu. Dan Hmm. dia pun sekarang lagi cedera knock, agak Oh iya, cedera dia. Nok ya. cedera ringan tuh si Saka. Bener-bener. Mm-mm. Ada Jadi kemungkinan cadangin juga berarti ya. jadi sebenarnya sih kalau bagi yang mau beli Arsenal sih bisa aja murah-murah palingan Saka aja sih atau enggak ya pelapis palingan si Emmitt Smith Rowe karena ya kayak gini apa biasanya kalau aset murah itu cenderungnya itu performanya ketika kita lagi butuh gitu kalau yang kayak konsisten itu jangan harap lah kan ada harga ada kualitas kan Ya. kalau Arsenal ya palingan ya masih yang prospeknya cuma Saka ya dengan Pogba. harga yang murah itu ya Saka, Emmitt Smith Rowe sama Ramsdale juga sih sebenarnya masih prospek. Ini ya prospek buat clean sheet ya. Ya sama mungkin Tomiyasu tapi Tomiyasu cuma clean sheet doang dia masih belum gol debut ya mungkin bisa aja gol debut lawan Aston Villa. Tapi ini bakal ketat sih pertandingannya sih. Aston Villa ini star playernya kan Danny Ings kan ya. Bener ya? Ya Danny Ings mainnya 4-4-2. Kemarin tuh kalau gue lihat sih Danny Ings ini kan habis tackle juga kan. Jadi kayak kepercayaan dirinya naik gitu loh. Jadi kayak menurut gue um, kayak laganya lumayan buru-buruan juga gak sih? Jadi kayak salah-salah nyari gol gitu. Mm-mm. Yang gue bilang sih bisa aja bisa bunuh-bunuhan juga sih ini karena kayak Aston Villa itu kayak lawan Wolves doang loh padahal. Tercomeback. Iya comeback kan 3-2 jadi sebenarnya pertahanannya si Aston Villa itu masih nggak konsisten dan Ya, ini masih bisa aja goyang ya. bunuh-bunuhan. Heeh. Benar-benar. Meskipun kipernya Martinez loh bisa aja loh kebobolan 3 dan yang golin 2 back gitu loh. Dan gue lihat kemarin Arsenal mainnya tipikal gol-gol crossing sih. Jadi nggak apa buntu aja kalau park tebas. Jadi mereka berani main crossing. Iya, berarti chance untuk golnya lumayan tinggi ya kalau misalnya kita Hmm. lihat dengan cara main Arsenal yang kayak lo crossing, siapa tahu kan itu kan bikin bola-bola liar yang bisa jadi dikonversi jadi gol Iya, ya kan. dan mereka ada confidence sih. Gue bilang sih jalurnya udah mulai membaik sih dan faktanya sekarang MU sama Arsenal beda 3 doang. Sialan. Parah banget. Itu sedikit kesampingan dulu aja kayak MU Iya, ya di makanya akhir-akhir aja makanya ya. Arsenal ya gue bilang sih kemungkinan besar sih menang sih. Karena main di home kan. Kalau dari sisi Aston Villa sih ya Ya mungkin Ings Danny ambil Ings bisa nyetak penalti. gol sih. Dari 5 GW baru kemarin, baru minggu lalu golin lagi. Sebenarnya agak gimana ya? Tricky dan risky juga sih. Tapi sih gue nggak jamin Aston Villa clean sheet ya. Kemungkinan besar enggak sih. Betul-betul. Oke selanjutnya. Chelsea Norwich. Wah ini juga pertandingan tricky nih. Kita harus lihat Soalnya beda nanti. 2 hari ya. Iya kita juga harus lihat nanti rotasi Champions League ya. Iya. Andaikan nih Dia benar-benar Champions beda 2 hari tapi emang di Stamford Bridge sih. iya nggak gerak sih. Maksudnya ya lawan Malmo main di Stamford Bridge. Jadi sebenarnya nggak terlalu capek di transport lah. Dan juga ini kita harus lihat kalau andaikan Chelsea main nggak lawannya Malmo, tapi mungkin aja si Tuchel ya humble gitu. Dia tahu wah ini Champions League, gue harus main yang utama nih. Kalau andaikan Lukaku bench itu berita baik banget. Norwich pasti gaspol ya. Iya. Karena ada rumornya si Tuchel mungkin aja istirahatin Lukaku. Karena kan sebenarnya pelapisnya Werner tuh. Jadi ya sebenarnya masuk akal karena si Lukaku itu kayak overplayed ya. Main Champions League, main Nation League, dan juga main EPL kan. Jadi kayak si Tuchel ya kritis sih. Jadi mungkin aja istirahat tapi harus lihat aja. Si Tuchel udah mulai main ini sih dua striker kan. Kayak lawan lawan minggu lalu lawan Brentford dia main dua striker sih. Meskipun buntu ya.
Chilwell yang golin. Cuman gimana ya, Chelsea ini karena dalam squadnya juga dalam ya. Sebenarnya yang gue takutin yang selain striker yang Lukaku main atau Werner main tuh back sayap sih yang gue takutin ini. Apa nggak ada yang misalnya kita ngepick satu back sayapnya Chelsea siapa gitu. Oh iya kayak Karena dia nggak main. Alonso ya. Apa? Ya, Antara Alonso atau siapa Afi. misalnya. ya siapin bench aja. Iya kayak gitu-gitu maksud gue. Itu ngeselin sih. Kayak Alonso prospek pas dibeli bodong. Aduh. Gue yakin sih Chelsea di atas kertas tuh pasti menang, yakin gue. Maksudnya ya kalau Iya. kecuali faktor X-nya benar-benar 2 kali kartu merah, tiba-tiba ada penalti Norwich-nya itu benar-benar baru udah kalah dah. Tapi maksud gue tuh ya ini jadi kan pertanyaan itu kayak ini worth it kayak gue masukin Lukaku di game week ini melihat laganya dia 2-3 match Chelsea ke depan itu yang kayak waduh lawannya underdog tim-tim yang underdog semua, maksudnya itu bukan tim-tim yang bagus-bagus banget gitu loh. Tapi gue nggak rekomenin jadi kapten sih, karena kadang tricky gitu. Iya. Ini juga karena earlier kick off gitu gak sih 18.30 bro? Iya, earlier kick off hari itu sih, hari Sabtunya kan. Jadi Jadi kurang. agak was-was. Kurang aja kalau misalnya lo kaptenin dia. Kertasnya masih banyak soalnya. Buat fans-fans Chelsea mah ini mah laga merem lah ini calculated wins lah harusnya. Norwich sebenarnya bisa ini loh, bisa rebound loh, karena dia dari 2 pertandingan terakhir clean sheet loh, nggak dibantai, aneh kan? Meskipun golnya cuma 2, tapi bertahannya mulai Membaik. iya CS loh, lebih banyak CS daripada MU kayaknya. Jadi apakah ini backnya Norwich prospect atau gimana nih kalau misalkan dilihat dari dua laga terakhir dari Norwich? Sebenarnya secara prospek sih kalau lawan tim mediocre juga sih sepertinya prospek ya, karena si Krul kayak save banyak tuh. Tapi lebih Save 5, lebih save pilih 3. untuk pemain belakangnya Norwich aja ya. Jadi antara back atau nggak kiper. Iya, sebenarnya back sih. Iya, kiper pas iya ini Norwich 2 pertandingan terakhir CS dari 6 game week. Jadi ya sebenarnya ya masuk akal, trennya berubah. Tapi selanjutnya kan Chelsea pasti nggak CS ya. Iya. Berubah lagi trennya. Oke, next. Oke, CP Newcastle. Ya kan? Bener kan? CP pasti menyusahkan tim. Iya emang, karena emang Vieira udah mulai balik ke arah yang benar gitu. Oke, dan Dia ini lebih attacking gitu. dan ini Newcastle Steve Bruce baru dipecat, jadi kita belum tahu penggantinya siapa ya. Iya sih. Jadi Ini apakah bakal pemainnya Newcastle akan baru? ini gue bilang sih Newcastle ini bakal bunuh-bunuhan nih sih. Palingan 2 sama atau 3-2. Kenapa tuh kok bisa? Iya, karena Newcastle itu pertahanannya sampah banget, sumpah gue tonton. Udah lebih parah Newcastle apa ini tadi bro? Ya lebih parah Newcastle lah, MU bantai Newcastle. Newcastle tuh parah backnya, karena back-backnya itu yang kayak di musim lalu, kayak Chales, Clark. Jamal Lascelles ya? Iya itu udah harus dipensiun kan, harus cabut itu. Marquinhos, Richie, Clark, Fernandes, Kraft itu udah pemain Inggris ya harus dibuang itu. Cuma buat kuota pemain lokal doang gitu ya. Iya, makanya kayak gue bilang sih bakal bunuh-bunuhan juga nih, nggak mungkin bakal CS. Dan yang prospek CP ya Zaha kayak kelihatan prospek deh, karena ambil penalti juga kan. Oh Zaha tapi agak ini ya illness. Wah. Tapi ini kalau misalnya gara-gara pelatihnya habis cabut bakal jadi ngaruh nggak ke mental pemainnya Newcastle nih? Kayak ya udah lu nggak punya pelatih nih sekarang, jadi kayak dipegang caretaker, jadi kayak lu kehilangan arah sebenarnya di match ini kayak. Ya iya. Mau main apa? Betul, pasti masih hilang arah sih, udah dari musim awal sih udah hilang. Iya, maksud gue lebih parahnya dengan tidak adanya pelatih ya. Maksudnya kan kalau misalnya lu punya pelatih yang benar-benar the real dalam managers kan lu ntar dikasih adjustment apa pada saat half time atau gimana gitu loh. Kalau ini kan benar-benar kayak dilepas gitu ya, kayak istilahnya lu main tarkam gitu loh ya, kayak nggak pakai pelatih gitu loh. Tapi mungkin dengan dipecatnya Steve Bruce ya, itu mungkin pemain Newcastle juga bersyukur juga gitu, karena mungkin taktik yang diberikan untuk Steve Bruce untuk Newcastle kurang cocok juga kan untuk skema pemainnya. Jadi mungkin setelah dia keluar, arah main Newcastle tuh bisa di-adjust lagi gitu loh. Misalkan kayak maunya apa itu bisa di-adjust lagi. Jadi nggak sesuai dengan kemauan Steve Bruce. Tapi permasalahannya cuy, pertahanan mereka itu sampah banget gitu. Dari 8 game week nggak pernah CS gitu loh. Mungkin nanti caretaker selanjutnya bisa main lebih main counter attack atau lebih main bertahan, jadi nggak sesuai dengan taktiknya si Steve Bruce gitu. Kalau Steve Bruce kan udah kebukti nih kalah terus kan, apalagi belum pernah menang. Nah mungkin nanti caretaker selanjutnya bisa nge-adjust lagi gitu untuk taktik yang beda.
sih, iya. Tapi sebenarnya secara taktik Steve Bruce nggak salah ya, karena dia itu mandul gitu. Newcastle dari 8 game week cuma sekali nggak golin, sisanya golin satu, golin dua. Tapi bertahannya doang yang masalahnya. Kalau misalnya Steve Bruce benerin backnya, ya gimana ya? Backnya itu emang kacau gitu. Jadi kayak sial aja Steve Bruce. Padahal dia nyerang not bad loh. Golin satu dari ya golin dua gol, golin satu. Edward bisa aja hat trick loh, atau enggak 2 gol Iya lagi loh tadi kan lawan gue bilang Newcastle. Edward. Tapi Edward sekarang mainnya kayak winger ya. Terakhir kayak 4-3-3 deh. Kalau nggak salah Arsenal kemarin nyekor deh. Iya dia nyekor, tapi kayak formasinya ini deh. Karena Oh ada iya jadi Benteke kan. sayap kiri. Iya kan, aneh kan? Kalau Gila. aneh kan fit sih masukin si Zaha sih. Atau enggak Edward. Zaha nggak main tapi bisa bikin Arsenal kewalahan, tapi ya berarti ini tim bahaya banget. Iya, karena gue lihat sih mainnya ngepres di menit-menit Iya. awal. Gila, maksud gue ya Itu mainnya maksudnya dengan CP tuh dari awal high pressure main. Iya, semenjak lawan Spurs mereka udah main high press, makanya dibantai kan sama Liverpool. Kalau ngepres ya kelemahannya ya lawan yang tim yang bisa main dari belakang kayak Man City, Liverpool, lah itu udah kelar. Tapi kalau yang Arsenal kan nggak bisa main belakang kan Arsenal makanya. Oke, lanjut. Selanjutnya Everton Watford. aduh, Wah ini masih belum balik juga sih pemain starnya Everton, jadi gue menurut gue bisa rebound sih Watford karena Doucouré cedera sampai 7 minggu. Jadi gue bilang sih itu udah kehilangan nyawa ya. Mm-mm. Dan itu si Alan kerja sendiri tengah, jadi gue bilang sih bisa aja comeback sih si Watford rebound lah. Ya sebenarnya si Everton itu kalau nggak ada Rica sama DCL ya kacau sih, bosenin banget. Karena mereka mainnya 4-4-1-1, Gray jadi CAM. Buset, ini adjusting pemainnya dari posisi A ke posisi lain tuh mantap banget kayaknya. Tapi ini bakal bunuh-bunuhan sih, karena ya Watford masih belum tahu cara bertahan sih. Masih prospek si Gray yang murah sama lo harus butuh diferensial biar bisa naik rank. Iya, jadi kayak bukan Jadi saya apa ngambil nama-nama besar semua gitu kan. Kalau nama besar semua kan pasti kan budget Betul. lo nggak cukup gitu kan. Nah, itu Iya, diferensial di dan mana? lo Di nggak bisa Townsend nge-push kah? rank. Atau di pemain mana gitu kan. Betul. Jangka panjang lihat ya maraton. Iya. Yoi. Oke, next Leeds Wolf. Wah, ini Rafinya prospek parah nih yang masih belum punya, siap-siap beli sih. Prospek parah. Wolf jaga asa menang 3 game beruntun di Premier League. Sedangkan Iya. Leeds Belum baru menang ya? Dari 3 ya? sekali menang Sekali menang ya? lawan Tapi Watford. gue yakin sih walaupun prospeknya Rafinya tetap si Anggel bakal milih Traore. Lihat aja ntar. Wah, jadi gimana? Jadi gimana? Kemarin setelah melihat Belum. pertandingan Wolf lawan Aston itu Villa, gua- apakah tetap Iya, Traore? gue yakin Traore bakal start sih karena kemarin gol terakhirnya itu berkat Traore cuy. Ya. Atau kan bener kan? Apalagi Traore abis itu gol. Traore di Nggak apa, tackle terus free kick kan. Selama dia bisa kontribusi, tetap pakai terus ya. Pakai lah. Kemarin kalau gue udah janji kan kalau misalnya dia ngapa-ngapain gue buang. Dia kemarin asis main lah. Dia menyelamatkan game week gue. Boleh. Berarti ini prospeknya emang masih Traore ya sama Dari Leeds Rafinya. Ya kalau dia start sih prospek coy. Kalau dia nggak start ya nggak prospek. ya. Tapi harusnya start sih. Karena gue bilang jadi pelatihnya wah ini Traore emang gol yang keduanya Wolf itu berkat Traore dulu loh yang dia nge-crossing ke ya crossing kan terus Foden sempet bola habis itu ngasis ya kayaknya. Oh enggak, Cody kan gol kedua tuh itu Traore dulu build up-nya. Makanya. Motor serangannya baru di dia nih ya. Tapi sebenarnya Rafinya prospek ya, tapi karena nggak ada Bamford kayak Kurang aja gitu greget depan. Dan Jadi maksudnya Rafinya itu bisa ngasih assist ke striker yang memang bisa ngegolin gitu kan. iya betul, Rodrigo masih agak kurang dan juga sebenarnya ini si Leeds itu formnya kayak lagi hancur gitu loh. Bamford sama Philip belum ini juga kan, belum sehat. Belum. Jadi untuk tengah juga kalau nggak ada Philip agak rentan ya. Tapi sebenarnya semenjak musim lalu Rodrigo main ya, kan dia kan main kalau nggak salah timnas Spanyol sempat kan berapa kali gitu gue lihat. Kayak emang dia nggak cocok main di Inggris juga nggak sih? Bisa jadi. Inggris kan agak susah. Iya pertama Inggris Bahasanya kan si Leeds kan pemain Spanyol nggak ada cuy.
Iya, maksud gue tipe-tipe pemain Spanyol kan yang bola-bola pendek, yang bola-bola dari kaki ke kaki, yang build up-nya lu antar lini jelas. Kalau ini kan Leeds kan lebih mengandalkan inspirasi pemain yang kayak langsung direct gitu kan. Oh, pemain Iya. Spanyolnya si Firpo. Ya, Firpo mah cupu sumpah. Gue lihat mainnya. Firpo nggak terlalu apa bersinar gitu ya kita lihat. Iya. Mm-mm. Tapi ini gue agak khawatir formnya Leeds sih. Masa dari 5 pertandingan golin cuma satu, satu. Berarti emang Nggak agak dua sulit gitu ya loh. tanpa Mm-mm. Bamford. Mm-mm. Dan Rafinya. Jadi bisa Ya, lah nih clean sheet Wolverhampton. Bisa jadi, tapi Clean kan sheet ini sama ntar namanya Wolf kan. Wolf. ya clean sheet sama nanti si Cody golin kok, tenang aja ya. Ya, Wolf ya. ternyata bodong. Ternyata Ya, Kodinya ntar yang bikin penalti. Iya. ya Minus bisa ntar aja poinnya. kan. Iya. Terus Oke. btw Wang Hichan gimana kemarin gue nggak nonton Wolves, jadi kayak gue nggak tahu Wang Hichan gimana. Dia main ya? Dia mendingan main dari cadangan. Kayak apa super sub gitu ya? Iya, dia start gitu ya ngapa-ngapain cuy. Kayak di satu tim bisa sih. LB-nya Marshall kan. Nah, ya bisa sih. Bisa sih Marshall. Sampah banget. Ngapa-ngapain lagi. Dia itu titik lemahnya Wolves sumpah. Digocek-gocek mulu sumpah. Hati-hati Kemarin ntar 2 dia assist kayak digocek. kemarin, hati. Ya, ini bisa aja sih Marshall mungkin aja ya rebound. Wolves tuh bener-bener ini ya, tim yang bener-bener apa naik turunnya parah nggak bisa prediksi. Iya, bodong kadang. Udah kayak saham. Iya. Tiba-tiba naik tiba-tiba turun. Tricky banget ya. Gini, namanya tim mediocre ya gitulah. Kalau Man City kan konsisten karena tim superior. Iya, tapi dia bedanya pemainnya diganti-ganti rotasi, jadi kita nggak tahu. Iya, iya. Ya, bunuh-bunuhan sih semoga. Biar Ya, seru aja. biar seru ya. Biar ada Iya. tiba-tiba ngebus gitu kan Iya. pemain. Oke, next lah. Lanjut aja, Soton lawan Burnley. Ini sih harusnya sih antara salah satunya clean sheet atau enggak ya nono. Karena ya solid gitu loh dua tim ini back sebenarnya bertahannya bagus. Kebobolannya dikit. Apalagi kalau temunya penyerangannya sama-sama kurang tajam ya. Ya, jadi ya sama-sama buntu gitu kan. Hmm. Tapi gue ngeliat kemarin Burnley main lawan City ya. Gue liat ini tim niat main gak sih sebenarnya, kayak cuma Iya, main pak setengah tebas. lapangan. Iya, Terus kayak ini maksud gue gimana ya? dia tahu Ketika- kapasitasnya cuy. Iya Nggak ngerti. bisa si Burnley itu nggak bakal main ngepres karena itu kapasitasnya. Gue ngerti lo nggak main sesuai kapasitas satu, maksudnya at least ketika lo dapat bola yang kesalahannya City gitu ya, misalnya tiba-tiba City lagi error lah ya, bolanya lepas bagaimana, nah terus lo punya apa ya, punya inisiatif nyerang lagi kan pasti kan. Ini kayak benar-benar langsung ya cuma sekali dua kali doang dia yang melakukan hal itu, tapi itu nggak lagi gitu loh. Dan mungkin kemarin tuh gue liat City cuma 2-0 karena emang kasihan aja kali ya sama Burnley, emang lagi Iya, emang depannya City lagi stuck aja di 2-0. Kalau si misalnya Burnley itu emang tumpul banget pemain-pemainnya di season lalu. Counter attack juga nggak bisa cuy. Nggak ada yang cepet kan larinya. Cuma si ini doang, si pemain barunya si Cornet. ya surat itu benar-benar lawan City kemarin juga dia Cornet ya? lawan City dia juga kemarin lari doang gitu loh. Iya, dan itu pun ya Burnley pemain yang berkulit hitam doang tuh si Cornet. Sisanya kan putih semua, Inggris lagi. Wah, berarti dia kurang diversifikasinya nih Burnley nih. Iya, backnya Burnley Inggris, Transfer window Kipernya- Anda beli pemain hitam. iya, kipernya Inggris, strikernya Inggris. Local pride bro, local Gila, pride. parah banget nih tim udah pasti harusnya relegated nih. Local pride banget deh berarti. Iyalah parah itu squadnya udah kayak season lalu cuy. Ini jangan zaman-zamannya kayak Sheffield United yang squadnya sama terus relegated, bisa aja nih Burnley. Bukannya Sheffield United kayak gitu cuy. bukannya sama Musim- dapat chemistry malah ini ya, malah nggak ada Malah upgrade gitu. ya. KPR juga coy, waktu KPR yang awal musim masuk terus musim kedua cabut Iya, apa. musim- Sheffield Micu. United yang musim sebelum dia relegated dia CS clean sheet bagus bertahannya. Ya musim depannya langsung relegated kan karena ya pemainnya sama-sama aja nggak ada perubahan. Soton gue bilang ya Livermore masih prospek parah sih nih, bisa aja kita golin sih Ini kayaknya karena dia suka maju-maju. Livermore bakal naik bener-bener. harganya nih. Iya, bisa aja nyentuh 4,5 kayak Davi sih, agak nyesel gue nggak punya. Livermore sih, yang punya sih start sih, Untung saya Dulu punya kan dia. punya Livermore kan bukannya dulu. gue nggak punya. Gue punya, yang gue share yang gue Oh, share. dulu sih. Iya, gue Davi emang nggak bodoh sih dari 4 jadi pas setengah ya. Iya, kemarin di clean sheet Stone. kan. Mm-mm.
Iyalah Norwich. Nah ini lawan Burnley ini untuk Soton nih kayaknya bakal clean sheet juga nih. Antara 0-0 atau 1-0 lagi karena emang susah cuy. Karena si Soton masih kurang tajam. Ya, ya. Berarti untuk prospeknya ini di pemain bertahan ya, bukan di striker ya. Bukan Livramento si prospek. Ya, pemain bertahan ya. Betul, betul. Oke. Selanjutnya Brighton, Man Brighton City. Man City. Aduh, kiper gua Sanchez ya. Aduh, males gua -4 buat buang kiper. Brighton sama Ya, City Ya, beda, semoga by the way beda 2 poin ya. wih ya, wih gila si Iya. top Big Four ya. Wah, ini Iya, si iya, Potter. Brighton lumayan bahaya Makanya sih. ini gue Maksudnya bingung nih. kayak dia Brighton, dia bisa hmm? dia ini tuh bisa nyusahin tim-tim gede juga kan sebenarnya kan. Tapi kalau gue boleh pede duluan nih, sebagus-bagusnya Brighton ketemu City tetap aja ntar Iya. maksud gue City masih chance menangnya lebih gede gitu loh. Ya kalau Karena kita ngomongin chance pasti. ntar gini loh. Soalnya Brighton ini kalau gue lihat kan dia mainnya kan reaktif ya, bola reaktif gak sih, kayak dia nggak pernah megang bola, jarang, maksudnya kayak sekali 2 kali megang bola, habis itu langsung di direct ke depan bolanya gitu. Nah sementara kalau lihat Brighton ini kalau ketemu tim yang nge-press pun dia juga nggak terlalu jago-jago banget, pemain-pemainnya juga bukan yang pemain-pemain star juga sebenarnya kan, pemain bintang kan. Dan City tuh mainnya nge-press sekarang, udah mulai nge-press gitu, jadi kayak menurut gue tetap pilih City menang sih sebenarnya. Ya kalau ini sih cenderung ke City memang. Tapi untuk form kedua tim juga not bad loh. Brighton Sama-sama 2 bisa menang menang ya 3 setahu gue. seri, City 3 menang 2 seri gitu. Jadi untuk jaga tren keduanya pasti jaga tren. Tapi untuk nanti kita match mungkin lebih cenderung ke City gitu kan. Apalagi untuk poinnya City dan Liverpool beda 1. Jadi dan nama Chelsea beda 2 juga kan. Jadi Jadi kalau ini memang menang, secara psikologis 1-4 itu kejar-kejaran emang. betul always sih Big Four mas selalu kayak gini sih Soalnya awal sampai sama Spurs juga sama sih poinnya 15 juga. Jadi setuju. Tapi menurut gue pemain City kemarin kan dia habis main 90 menit ya di Liga Champions ya. Ini kemungkinan dia main lagi sih karena lawannya kan sama-sama Big Four kan. oh iya. Jadi Torres kemungkinan masih kayak cedera ya? Oh iya, masih cedera. Stones ya sempat apa cedera ringan. Oh iya. Mendy masih di penjara. Ya udah itu tinggal nggak dia nggak di penjara pun nggak bakal dimainin juga feeling gue. Tapi ya gue lihat sih kemungkinan besar ya Cancelo bench sih, yang punya Cancelo siap-siap bench. Soalnya Gue bilang sih kemarin main bench. full time ya. Main, Iya, gue bilang ganti si Jenko sih. Si Soalnya Jenko sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih sebagai pemain muda ya. dia ini lebih banyak bantu nyerang sih bagusnya dibanding bertahan. Jadi kalau misalnya tipenya dia itu ketika lo hilang bola dia langsung ngepres. Tapi kalau misalnya bertahan 1 lawan 1 dia tuh emang kurang loh. Tapi atas lebih bagus daripada Mendy sih, gue jamin. Iya, 100%. gitu. Jauh lebih bagus daripada Mendy. Mendy itu benar-benar anjir sampah banget. Iya, jadi ya gini lah, Zinchenko kemungkinan besar start sih, hati-hati aja. Atau Terus enggak Ake sih. Ake jadi bisa LB. jadi back kiri dulu kan. Iya, karena Cancelo nggak mungkin main terus cuy, atau Walker ya. Jadi Capek cenderungnya antara Walker yang istirahat atau Cancelo yang istirahat, karena salah satunya bisa di cover. Ake bisa back kiri. Bisa. Ake bisa back kiri. Tapi hanya nggak main nyerang, tapi belakang doang. Iya kayak entah jadi 3 back gitu pas lagi pos doang ya. nyerangnya. Jadi ke back. Oke. Lanjut. Selanjutnya Leicester, wah, Brentford. Ini Leicester si Vardy nggak start ya, jadi cadangan di Europa League. Iya, baru sejam yang lalu line up. Jadi prospek parah sih. Bukan parah sih, karena trennya dia golin terus, kemungkinan besar sih harus golin loh Brentford ya. Karena Brentford itu lumayan solid di home ya. Kemarin doang lawan Chelsea 1 doang. Brentford, gue lihat tim semangatnya tinggi banget ya. Maksud gue mungkin emang lagi musim pertamanya juga sih emang. Maksud gue mungkin lagi semangatnya jadi kayak mau kalahnya ada. Kelihatan gitu lihat tim Brentford ini kayak wah ini orang emang pengen tim ini pengen gitu pengen. Dan secara fisik Brentford juga posturnya tinggi loh.
Makanya ini main long ball. Bener-bener dia bener-bener kayak sepak bola zaman dulu gak sih? Gue liat dia kayak sepak bola zaman dulu gitu loh, kayak Tapi ya itu nggak apa-apa strategi kayak gitu karena emang kapasitasnya kayak gitu pemain-pemainnya kan. bener-bener di saat musim ini banyak pemain-pemain yang pengen build up dari lini ke lini, dia masih coba main kayak gitu kan, sesuaikan dengan kapasitas pemain kan sebenarnya. Hmm. Dan ini ya bisa aja sih harusnya Leicester kan ya pemain-pemainnya kan main Europa League kan dan Brentford fit banget nih. Oh iya. Makanya Vardy bench kan. Dan Vardy udah 4 kali golin berturut-turut jadi kelima sih harusnya enggak ya. Ini PD Ini Brentford masukinnya sih menang harusnya ya? pas lawan Arsenal aja. Menang sih mungkin ya karena Leicester kadang aja ini blunder lah kadang. Tapi bisa jadi bulu-buluhan juga Maksudnya Bisa sebenarnya. jadi. faktor kelelahan, terus juga Hmm. si Vardy nggak main ya, Soyuncu, kira-kira nggak iya. main. Wah ini faktor Soyuncu Enggak, lagi. Vardy pasti start karena Oh, dia sorry. rest ya benar. Vardy rest di Europa League. Mhm. Terus sama nih main di Terus home Brentford ya. Soyuncu, iya home Brentford ya lumayan angker sih. Lumayan semangat lah main di home lah. Nggak letoy lah. Tadi efek Soyuncu. Bisa aja Soyuncu lagi kan. Itu emang faktor Nah, X-nya. Jadi kalau misalnya faktor X-nya tim lain itu kartu ya, merah, ini Soyuncu jadi lu faktor lihat X. aja deh 3 game week terakhir Leicester itu kebobolan 6 gol. Jadi rata-rata 2 gol. Backnya siapa? Soyuncu. Iya kan? Pasti kebobolan. Pemain hancur, benar-benar hancur nih orang. Iya. Dan CS pun terakhir kali lawan Wolves. Game week 1, 1-0. Game week 1. Iya kan? Game week 1 lagi. Soyuncu emang kurang gitu karena nggak ada Fofana kan. Coba ada Ya Fofana. Fofana masih tahun depan. Iya, parah. Jangka panjang kayak Van Dijk. Makanya. Jadi ya gue bilang sih bisa aja bunuh-bunuhan atau enggak kalah tipis sih Brentford atau Leicester sih. Bisa aja ya. Tapi kalau kalah tipis ya kemungkinan kecil sih karena Leicester bertahannya sih masih jelek. Tapi mungkinnya tren berubah ya. Berubah CS-nya. Ya kan dari game week 1 kan CS-nya. Iya. Bisa aja tren berubah. Tapi Brentford gue bilang sih bakal golin sih. Keras sih Brentford. Oke, West Ham. West Ham. Ayo Benzema jangan bodong lah ya kemarin lah. Ini Keluarin sikit dulu lah. harusnya sih Ben Rama nih harusnya nih kesempatan terakhir kali ya. Sama Antonio yang sebentar terakhir. Antonio sih gimana ya? Karena yang punya banyak cuy. Kalau lu buang habis itu dia gaspol lah kelar. Jadi ini FOMO nih ya, FOMO. Iya FOMO. Makanya agak susah sih. Tapi sih kalau dari permainan lawan Newcastle, Spurs pasti kebobolan sih. Karena Spurs semenjak bulan lalu yang clean sheet terus 3 kali atau 4 kali 3 kali berturut-turut itu langsung hancur gitu pertahanannya. Semenjak dibantai sama. Kadang kalau pemain kayak Antonio gitu takutnya jadi pemain kayak Temu Puki atau enggak kayak Michu gitu yang awal-awal emang gacor tapi setelahnya ya udah ngilang aja gitu. Iya. Tapi itu satu musim at least itu satu musim kan. Iya sih. Tapi ini gue yakin sih mungkinnya rebound ya. Gue yakin rebound sih karena Newcastle belum bisa golin 2 di home sendiri kan. Oh iya benar-benar. Jadi yang West Ham bisa sih golin udah lama kan nggak gacor. Ambisi Dan buat ini nyalip MU kayak ini. bisa jadi dan juga ya harus lihat juga di Europa League sih siapa yang main karena mungkin aja Antonio main di Europa League kan. Dan Spurs juga mainnya di conference ya? Iya, ya itu mah Conference League sama ya. Iya, oh iya benar conference. Ini kan bisa pemain cadangan lah. Tapi ya Son sebenarnya prospek sih gue jadi pengen beli Son sumpah. Iya, Son juga kemarin golin ya. Iya golin 1. Kalau Kane masih apakah Son bisa mengulangi game week kemarin? bisa aja sih. Karena Son itu udah balik lagi sih formnya bagus dia. Emang worth it harganya 10. Kayak Ronaldo yang mau main Son. Apa kita tukar Ronaldo sama Son aja ya? Bisa aja lu kalau mau ya jual aja kayak yang bagi punya Ronaldo. Nah, apalagi nih lawan Liverpool kan. Jadi iya, untuk sih kalau punya uang lebih kalau jual Ronaldo bisa sih jual aja.
jual antara beli Lukaku bagi yang nggak punya, atau enggak ya jual beli Son sih. Oke. Kalau males sebenarnya sih Lukaku harus sih punya sih. Son tuh di itu mid ya di FL ya. Ya mid Spurs. Summit. Kalau yang punya free transfer atau mau minus ya masukin Son buat lawan West Ham bisa sih. Oke oke. Siap. Lanjut. Here, wah ini big match. Nggak big match juga sih. Ini tim mediocre. Waduh, ini Mediocre United ini. Oh, untuk Gimana fans ya? MU ini yang ngomong fans MU sendiri ya. Jadi Anda jangan ke-trigger. MU bos, senggol dong. Ini gue sebagai fans tuh realistis gitu. Permainan MU itu nggak memuaskan dan juga kalau di press ya kelar gitu loh. Dari lawan Leicester udah kelihatan kan, Leicester tahu wah nih MU nge-press aja. Bener kan, blunder. Iya, jadi kayak lawan sampai- Lem itu jangan main bertahan gitu ya. Walaupun emang striker apa depannya Jadi- gacor kan, tapi jangan main bertahan, mainnya press high press aja gitu. Jadi MU itu cenderungnya itu mainnya counter attack. Ketika lu nggak ada counter attack, ya kelar. Apalagi back lu 80 Iya, juta apalagi- gitu kan. Iya, apalagi back gendut show atau enggak sih atau nggak si Maguire. Back Bapak ya. gendut ya. Bapak. Bukan bapak-bapak, gendut. Beda loh sama bapak-bapak. Bapak-bapak kayak Celini, Bonucci. Oh, om berarti om. Itu Lu lihat aja Celini, Bonucci dengan umur 33 ke atas. Masa lebih jago daripada Maguire yang umurnya masih 30 ke bawah? Om soalnya dia udah om Maguire. Aneh, gue nggak ngerti apakah emang sengaja boykot pemain MU biar all out. Makanya ini penentuan sih, tapi gue bilang sih bakal dibantai sih, semoga. Wah semoga sih, pasti sih, yakin gue salah apalagi. Wah, ini kayaknya udah sama-sama yakin pasti. Wah, Iya, lu bayangkan Atletico yang kita tahu cara Main Tarkam ya? bertahannya, Tarkam bertahan, Park Lebas, salah 2 gol men. iya. padahal itu Atletico menunggu duluan katanya, terus Bison atau merah. Lu lihat golnya pertama yang salah nggak di Atletico? Gila itu. Emang kelasnya salah banget ya. Iya, Atletico udah Park Lebas tuh pada lu. Itu 4 back udah masuk dalam kotak. Gila itu salah. Ngelewatin show. Lu Cancelo dong dilewatin dengan mudah. Iya, Cancelo itu. Show. Gue yakin show bikin penalti atau Maguire. Jadi gue bilang salah prospek parah sih. Ini gue bilang MU bakal dibantai. Pas dikatenin lah ya. Iya, pasti kaptenin sih. Gue bodo amat pasti golin lah. Oke, Yakin parah. Ini MU di press sama Liverpool, wah, lu bisa bayangin kan? Di press 4-3-3 ngepres MU, Leicester dong bisa golin 4, tapi Liverpool 6 kali. Tapi ini selama Firmino start ya. Kalau misalnya Firmino nggak start sih aneh sih gue bilang. Karena Firmino tipikal yang bisa ngepres sumpah. Yang ragu mau kaptenin salah, kaptenin sumpah. Oke, katanya salah Masih kaptenin gacor. salah. Kaptenin salah. Nanti lu bikin thumbnail ya, salah. Ya tapi kan Apakah kaptenin salah itu salah atau benar? oh Soalnya Ronaldo salah harus jadi kapten. kan itu udah jadi yang thumbnail pertama kita kan, kapten salah atau Ronaldo gitu kan. Ini lagi. Ini kaptenin salah atau Enggak, Lukaku? ntar ini tulisannya MU bakal dibantai gitu tartanya. Iya. Bakal dibantai cuy, abis dibantai, skenario dibantai, abis itu oleh out. Besoknya. Ternyata pengganti Frank Lampard. Ya elah, Kuatnya nggak Steve mungkin Bruce. lah. Frank Lampard tuh nggak bakal ke rival cuy. Lah, nggak tahu, namanya juga kerja bro, butuh duit lagi. Ya kan ke Newcastle bro, kan rumornya ke Newcastle Ya gimana kan sih? siapa tahu mau foto sama Ronaldo. Lo tau gitu gak kan. kenapa gue bilang Lampard ke Newcastle? Karena pemain Inggrisnya banyak, jadi ngomongnya gampang. Siapa tahu Bisa bahasa Lampard Inggris mau bisa, tartangan Ronaldo gitu kan. Jadi dia rela jadi pelatih MU dulu terus baru dapat tartangan. Ngapain pemain tua direkrut lagi, mendingan yang muda-muda. Kayak Salah masih top form sih, umur 29. Iya, dia lagi di puncak karirnya juga. momennya epic Karirnya ya. makanya. Jadi gue bilang sih yang punya Arnold sama Salah udah gacor sama ini. Oke. Arnold sama Salah. Sip. Gacor sih, gue prediksi di atas 3 gol lah Liverpool golin.
Palingan ada 2 penalti atau 1 penalti. Nanti Gue nanti ya tidak coba. tulisannya Maguire error lead by Maguire gitu ya. Lu lihat lah apa Inggris, timnas Inggris lawan Lituania 1-1 gol dari Lituania dari mana? Dari penalti. Siapa yang langgar? Ya show. Jadi gue Oke. bilang sih kalau Kapten Lukaku agak jebakan ya. Mendingan kaptenin salah sih. Udah game terakhir, lagi gacor dari 8 pertandingan, dia cuma bodong waktu lawan Burnley ngapa-ngapain. Misalnya mak golin Iya, gila. Nggak bodong banget. Dan gue liat keren lagi. Lawan Man City digocek semua, lawan Watford digocek back-backnya. udah kayak ngeliatin Messi main anjir. Iya. Messi zaman dulu tapi ya. Parah Messi zaman ya. dulu ya. Tapi si Salah emang gue bilang bakal golin karena dia udah hafalan cut in semua. Golnya kan tipikal dia dari sisi kanan terus ke tengah kan. Iya, atau kalau misalnya dia lagi di sayap enak tiba-tiba dia lari aja sampai ujung. Ya lu kira Maguire bisa ngejar Salah sprint ya kagak kan. Ya, makanya yang punya aset MU gue saranin Paling ditarik jual. kan bajunya salah sama Maguire kan. Terus sampai robek. Ya terus merah. Iya. Terus merah. 10 pemain dibantai. Ya Spurs doang musim lalu bisa bantai MU 5-1 kan. Ya masa Liverpool kalah. Iya. Oke, kita lanjut untuk shares squad FPL dari FPL Tactician. Wah, untuk weekend ini sih gue buang Ronaldo lah. Udah cukup bodongnya. Gue masukin Lukaku. Aku ya. Townsend masih, Salah, Benrahma, Traore, TAA, Martial, sama Di, Alonso. di bank gue itu ada sekitar 4,0, tapi gue nggak tahu mau minus 4 siapa gitu. Masih agak males, gimana ya? Minus 4, jadi gue harus ngincar pemain yang setidaknya 10 poin. Kayaknya ini deh, apa namanya? Untuk back, kayak mungkin Bakal untuk di ambil bawah. backnya, siapa namanya? Ambil backnya Livramento Soton tadi. ya. Livramento. Atau nggak ambil backnya Soton yang lawan Burnley kan. Iya sih. Jadi Tapi jadi kalau Livramento CS, andaikan 6 minus 4, 2 poin, mendingan gue main cadangan gue aja. Itu agak kurang worth it. Jadi gue agak, sebenarnya sih apa gue beli mindset kali ya? Bias. Tapi takutnya cedera. Dias kali ya? Bias. Ini gue Dias gak tahu nih KDB bakal main apa enggak karena KDB lagi banyak dirotasi sih karena biar nggak capek cedera di akhir. apa hubungannya KDB sama back? Oke, gue lupa. Nggak baca Kita lagi ngomongin back ya? Iya. Iya Makanya. Dias. Paling kalau dari City Dias sih. Tapi butuh 8 poin biar balik modal 4. Itu masalahnya. Atau back line yang kayak underrated tapi gratisan. Apa gue beli Azpilicueta? Gue udah 3 belum? Oh iya. Apa Azpilicueta ya? Bener gue kepikiran mau buang Digny terus masukin Azpilicueta. Terus gue Sebenarnya cadangin siapa? Traore. Terus gue cadangin hat-trick lagi nanti. nah itu dia. Oh. Sar sih kayaknya Sar kayak lawan Everton kurang prospek. Iya bisa aja sih saat kurang waktu kan nggak bisa nyerang kan. Bener juga Azpilicueta kali lah Norwich, tapi takutnya cadangan lagi. Aduh, itu yang gua agak ragu. Tapi Azpilicueta udah kebanyakan main sih. iya bisa kemungkinan laga-laga lawan kecil-kecil mah dicadangin ya. Makanya gue harus lihat juga nanti Champions League-nya. Berarti kita tunggu hasil Champions League ya. Iya, nanti gue harus lihat tuh line up-nya. Tapi kalau secara batch sih ya bakal main sih. Digne bakal main, Cuco bakal main, David juga bakal main. Jadi ya setidaknya 1-2 poin lah, nggak apa-apa daripada 0. Dan Iya, kapten gue udah pasti salah sih. Ya lah, wajib itu. Livramento. Ya iya, gue Livramento buat ini doang kan, ngeboost doang kan di belakang. ya kalau 6 poin nggak balik modal cuy. Apalagi kalau kebobolan Kayak- kelar. Kayak Digny diganti deh. Kayaknya Digny udah nggak terlalu apa. Iya bodong udah turun 0,2 lagi harganya. Keselin banget si Digny. Tiba-tiba gaspol. Aduh, PT banget. Digny. Iya kan? Iya.
Iya, karena nih lawannya Watford, bisa aja kali ini golin ya. Bukan bisa golin sih, bisa CS kayaknya. Golin bisa loh, karena nih Watford loh. Asis Ini juga bisa Dick ini lagi. belum pernah assis sama golin, jadi Iya, mungkin jadi nggak. bisa aja ya inverse ini ya, tren Kalau ya. kalau CS sih pede sih, cuma kalau golin atau assist kayaknya entahlah. Kalau CS pede Iya. sih. Enggak loh. CS ya bisa aja sih bener, kemungkinan besar ya karena home. Golin bisa karena udah nggak pernah golin lagi deh. Berdebut, bukan debut, gol pertama musim ini ya, bisa aja. Palingan Traore sih nanti gue bench kali ya. Hati lo, hati-hati. Iya, Traore, aduh. Ya tapi masalah Traore bakal main gak? Ngeselin banget loh. Ini gue juga Lukaku juga masih ragu nih bakal main lawan si Kalau Norwich. kan Lukaku. kemarin Jimenez dicadangin kan karena ini ya, karena emang kecapean kan. Nah, Iya, jauh. sekarang kan pasti udah fit kan, dan siap siap main lagi gitu. Iya, Paling tapi kok nanti aneh ya? Ah iya sih, bisa sih. paling nanti tandem kan, biasa apa main apa tiga tiga strike apa tiga depan, Traore paling kanan, Jimenez atau enggak kirinya si Podence. Wang Hichan cadangan gitu ya. Iya, Bisa atau jadi enggak sih. Jimenez tandem sama Wang Hichan gitu kan. Terus Bisa Traore sih. pasang di kanan, bisa jadi. Jadi Itu iya, itu kemu formasi yang standar i- bagus sih. Maksudnya iya. selama Wang Hichan nggak start, ya bisa aja Traore jadi Kalau ini kan Traore sih left kemungkinan foot. besar pasti main sih. Soalnya untuk Iya sih. internasional pun dia nggak main kan. Jadi Hmm. untuk klub tuh startnya sih hampir 100%. Hmm. Hampir. Ya mungkin aja, ya bisa aja mungkin Digni nggak CS ya, mungkin aja Traore hat trick ya. Ini Mungkin Traore, what if. iya Traore ini rebound nih kayak ini udah assist kan Enggak kemarin. bodong, yakin gue ternyata bodong, lihat aja ntar bodong. Ini diferensial gua nih, udah diferensial gua masih banyak-banyak yang bodong nih. Alonso apalagi nih, bukan diferensial lagi, bodong banget, 2 kali nggak start anjir. Tuh saking banyaknya pemain kayak tinggal ya udahlah gue ambil lu aja deh, Mas Alonso. Iya loh, ngeselin banget, Saking Chilwell. Aduh, pusing dah gua. Kiper gua ya kiper sejuta umat, biarin lah lo main sit. Nonol juga bagus lah. Nol tuh. Ayo nonol dong. ternyata Nah, minus. ini Minus. apa namanya? Ini ke prediksi seorang FPL tactician diuji di sini gimana? Iya. Kita, Salah. masalah kita bukan Ini peramal ya. salah. Kalau kita peramal bisa lihat masa depan, wah enak ya. Gue mau mainin ini deh. Ntar kita kalau udah apa kerjaan sampingan jadi peramal kali ya. Iya jadi. Pakai tarot coy, kita ngeliat tarotnya. Oh ini Ya, kayak pemain bagus sih tarotnya nih. Feng Shui-nya lagi bagus nih kayaknya nih si Tomiyasu misalnya. Oh, ini Feng Shui chip. tapi kita sih sebenarnya peramal bukan dari feeling atau dari black magic ya. Kita dari berdasarkan data-data di Zodiak. sini ya. Zodiak. Sama Bukan zodiak juga. sama tren aja, bolak-balik aja Sama tren. tren tuh sama kutukan gitu kan. Selek kutukan. Iya, makanya biasanya game week terakhir gaspol sih. Ya biasanya pertandingan terakhir di game week itu gaspol biasanya. Kayak yang Liverpool Man City kan pertandingan terakhir kan 2-2. Itu biasa, tapi emang faktornya faktor big match juga sebenarnya ya sih. Iya, Iya, bukan karena terakhirnya juga karena big match-nya itu sebenarnya. iya. Lu bayangin aja, masa lu big match tapi mainnya makan bakso, maksud gua. Bisa aja kan kayak Ya kecuali Chelsea, maksudnya emang kayak lu lagi tengah musim, lagi ada Liga Champions banyak mungkin. Kayak kayak Chelsea Man City awal-awal early kick off bener kan? Bosenin banget. 0-1 iya sih, kayaknya. makanya ya bakal gaspol nih salah. Gue yakin banyak orang pasti ke Kapten Lukaku. Terus kalau salah gaspol udah naik rank lah. Aduh, semoga aja. Semoga aja. Ingat thumbnailnya salah ya. Kapten yang salah tidak pernah salah. Tidak merasa. He's our profit. Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu. Nanti kita update lagi di community ya. Nanti kita update untuk final squad dari FPL Tactician. Sama kapten ya? Sama kapten Kapten Paul. Oh iya ya, Kapten Ya. Kapten Paul ini kira-kira apa nih? Salah sama apa nih? Salah, Lukaku atau siapa ya? Son.
Son ya? Son garis miring Kane Oke. lagi on form juga. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk komen di bawah siapa-siapa yang kalian rekomendasikan. See you on next game week. Salam olahraga. Sama olahraga. Olahraga.